Hadis sahih Imam Muslim, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fisik matahari yang hari ini menerangi bumi, nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah untuk sujud di bawah arasy. Kalian yang ada di muka bumi gelap gulita, malam terasa panjang seperti 3 malam berturut-turut. Jadi memang betul-betul fisik matahari ini. Kemudian Allah perintahkan kembali kepada matahari, terbitlah engkau dari arah biasanya engkau tenggelam. Maka matahari pun sami'na wa ata'na, dia pergi terbit dari sebelah barat. Manusia yang ada di bumi, orang beriman sudah paham memang saatnya matahari terbit dari sebelah barat. Tandanya apa? Tandanya sudah masuk fase kelima. Tandanya malam tadi adalah malam yang sangat panjang. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Ya'juj Ma'juj dihabisi oleh Allah, dunia langsung menjadi tenang dan aman. Kemudian kita masuk fase kelima. Manusia masuk pada fase yang kelima. Fase yang kelima. Pada fase yang kelima ini, pada fase yang kelima ini disebut dengan masa-masa aman. Dunia benar-benar aman, tidak ada perang. Padahal sebelumnya kecamuk yang ada di permukaan bumi adalah perang, pembunuhan, penyakit, kelaparan, musibah ini, bencana itu, susul menyusul mengerikan. Tapi di fase kelima tenang setenang-tenangnya. Tidak ada sedikit pun kejahatan, maling, penipuan, perampokan, kejahatan, begundal-begundal keluyuran, pemerkosaan, tidak ada. Bahkan hewan-hewan buas sekalipun pada fase kelima, kata Rasulullah, Allah jadikan seperti hewan jinak. Ular hitam paling berbisa, gurun Sahara, ditemukan bermain-main dengan bayi dan tidak menggigitnya. Wanita berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut tanpa mahram, seorang diri tanpa rombongan, jalan kaki dari Hadramaut ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, aman pergi dan pulang, tidak ada yang mengganggu di jalan, saking amannya. Makanya fase kelima ini disebut dengan masa-masa aman. Kekayaan di muka bumi melimpah ruah. Arab secara keseluruhan menjadi hijau. Sungai-sungai di gurun Sahara mengalirkan air. Hewan ternak menjadi gemuk-gemuk, susu mereka penuh. Emas melimpah ruah di mana-mana. Emas ya, bukan simas. Emas melimpah ruah di mana-mana. Sehingga sang khalifah berkata kepada rakyatnya yang mau emas, silahkan ambil berapa kalian perlu di gudang emas kita. Silahkan ambil emas berapa perlu, maunya berapa ambil saja. Masya Allah. Pada masa itu kata Rasulullah SAW, seorang tetangga datang pada tetangganya untuk menghadiahi tetangganya itu 2 genggam emas yang menjulang. Ambillah emas ini pemberian dari saya, ini hadiah saya. Apa kata si tetangga? Kamu orangnya baik sekali, terima kasih banyak. Di belakang, di dapur saya ada 3 karung, mau diapakan? Saking makmurnya manusia ketika itu. Tapi fase tersebut hanya sebentar. Dan mayoritas yang masih hidup ketika itu adalah kaum wanita. Yang laki-laki sudah banyak berpulang ke alam barzakh. Kita yang banyak sisa hidup di muka bumi adalah kaum ibu-ibu. Saya tidak tahu pada saat itu laki-laki masih berselera enggak untuk berpoligami. Kayaknya sudah tidak. Sebab apa?
semangat manusia ketika itulah beribadah, beramal, beribadah, beramal, beribadah, beramal. Ibu-ibu juga saya yakin, wallahu alam ya, kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase yang kelima inilah terjadi 3 tanda besar kiamat susulan. Tanda besar kiamat yang kelima di sini. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Inilah dia batas taubat itu ditutup. Syahadat orang yang ingin masuk Islam ditolak. Matahari terbit dari barat. Kaum muslimin, Syekh Imran Hussein mengatakan, mentakwil ini hadis, maksudnya bukan fisik matahari ini katanya, tapi Islam nanti akan muncul kembali, Islam akan jayanya dari barat, dari Amerika, dari Eropa, dari sana Islam akan bangkit, kata Syekh Imran Hussein, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Imran Hussein. Saya menolak pernyataan beliau ini. Sebab apa? Hadis sahih Imam Muslim, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fisik matahari yang hari ini menerangi bumi, nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah untuk sujud di bawah arasy. Kalian yang ada di muka bumi gelap gulita, malam terasa panjang seperti 3 malam berturut-turut. Jadi memang betul-betul fisik matahari ini. Kemudian Allah perintahkan kembali kepada matahari, terbitlah engkau dari arah biasanya engkau tenggelam. Maka matahari pun sami'na wa ata'na, dia pergi terbit dari sebelah barat. Manusia yang ada di bumi, orang beriman sudah paham, memang saatnya matahari terbit dari sebelah barat. Tandanya apa? Tandanya sudah masuk fase kelima. Tandanya malam tadi adalah malam yang sangat panjang, kata Rasulullah, seperti 3 malam berturut-turut panjangnya. Besoknya terbit dari sebelah barat. Nah, orang-orang yang selama ini masih percaya-percaya tanggung antara iya dengan tidak, saatnya mereka percaya matahari terbit dari barat, mereka ingin tobat, sayang pintu tobat sudah ditutup. Ada yang ingin menyatakan syahadat masuk Islam, sayang syahadat mereka sudah tidak lagi diterima. Hanya sampai setengah hari saja. Kemudian matahari kembali Allah perintahkan tenggelam dari sebelah barat, dia pun bergerak kembali seperti biasa, tenggelam sebelah barat. Setelah itu besoknya matahari muncul dari sebelah timur seperti biasa. Setelah matahari terbit dari sebelah timur, waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, keluarnya binatang dabbatul ardi dari dalam perut kota Mekah. Dan dalam perut bumi kota Mekah muncul seekor binatang berkaki banyak. Binatang ini dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Allah menyebutkan nama binatang ini dalam Al-Quran dengan sebutan dabbatul ardi. Nama binatangnya adalah dabbatul ardi. Binatang ini, kata Rasulullah, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Manusia yang ditemui oleh binatang ini, apabila dia orang beriman, binatang mengusapkan cincin Sulaiman ke wajahnya. 1 kali usapan saja wajah tersebut menjadi putih, bersih dan bercahaya. Apabila dia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubun orang tersebut, maka menghitamlah wajahnya menjadi suram dan buram. Saat itu orang beriman dengan orang kafir sangat mudah menandakannya. Yang putih bersih bercahaya menandakan orang beriman. Yang hitam buram jelek rupanya jelas adalah orang kafir. Uniknya antara orang beriman dengan orang kafir sudah bisa hidup bertetangga tanpa ribut, tanpa perang, tanpa kegaduhan, akur, rukun, aman. Inilah dia masa-masa aman. Binatang ini, kata Rasulullah, muncul di 3 tempat dari bumi ini, 3 tempat yang berbeda.
di waktu yang berbeda-beda. Setelah selesai, sang binatang hilang kembali, tenggelam ke dalam perut bumi. Barulah terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa tanda besar kiamat yang ketujuh? Angin lembut bertiup dari negeri timur, di hadis yang lain dari Yaman. Angin lembut ini membawa kematian. Angin lembut membawa maut. Siapa yang dijemput oleh angin ini? Yang dijemputnya hanya khusus umat Nabi saja yang beriman.